Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan takdir cintanya kamu di 2022 ini. Ya, jadi kalau kamu dengar bunyi ribut, biasa kucing aku lagi main. Ya, oke. Dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Kita lihat untuk Virgo. Dan kalau kamu counseling ataupun personal reading, silahkan klik link website di bawah sini ya. Aku melakukan counseling secara spiritual dan astrologi Vedic, jadi energinya ini juga bisa terbalik ya, jadi tolong jangan dipaksakan kalau nggak sesuai ya. Oke. Oke, di sini ada regeneration, childhood, dan ada exchanging gifts. Oke, Virgo, ada new life. Untuk percintaan kamu di sini aku nggak tahu, entah ada energi orang baru atau gimana, namun yang pastinya ada energi yang membuat kamu sadar ya, nggak selamanya kamu bisa bertahan di kesakitan, nggak selamanya kamu bisa menahan seseorang untuk selalu ada di hidup kamu, apalagi kalau kamu taken her atau taking him for granted. Sorry for the noise. Maksudnya adalah mungkin Virgo, entah kamu ataupun dia, ada energi kalian pernah menyanyiakan satu sama lain. Jadi seseorang merasa di sini dia udah menyanyiakan kamu, dan itu adalah sebuah kesalahan, dan ini wajar bagi dia. Kenapa kamu meninggalkan dia? Si mending, dimana energi kalian udah nggak satu lagi, energi kalian udah nggak sama ya. Kalian berjalan ke arah yang berbeda, seperti mimpi atau jalan hidup yang gak pernah kalian bayangkan sebelumnya ya. Dan ada to be fair, si energi dimana aku ngelihat bagi seseorang yang menyanyiakan kamu, inilah masa dimana dia memang harus merasakan sakit, merasakan kecewa, merasakan patah hati, karena sedikit banyaknya apa yang dia lakukan udah berdampak besar dalam hidupnya kamu. So ya, kasarnya dia merasakan karma instan yang memang harus dia rasakan di kehidupan ini sebagai bentuk salah satu dari kelakuan dia yang menyanyiakan kamu ya. Itu yang aku lihat. Kita lihat lagi oracle-nya. Dan proses ini di sepanjang tahun ini masih cukup terasa, terutama untuk Virgo ya, karena aku ngerasain untuk earth element atau elemen bumi atau tanah ya, bakal terasa cukup kencang di sini ya. Apalagi untuk seorang Virgo yang cukup keras menahan egoismenya, selfishnya, dia akan merasakan dan paham kalau dia udah melakukan kesalahan besar di sini ya. Dia nggak pernah membayangkan atau nggak pernah percaya kalau ini semuanya terjadi, apalagi jika memang dia nggak gantungkan kamu udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun dan kamu bisa keluar dari sini. Dia ngerasa kamu nggak mungkin bisa untuk tanpa dia, namun akhirnya dia bisa ngelihat keputusan kamu udah bulat, kamu misalnya udah nggak mau bersama dia, itu menyakitkan sekali untuk dia ya, Virgo. Jadi sepanjang tahun ini bakal cukup berat untuk penyesalan yang dia rasakan. Udah terasa sekarang di Agustus ini ya, but ya it is what it is ya. Ini bisa terasa sampai kapan aja bagi orang yang memang menahan kesakitannya
Oke, ada Uranus, ada Aries, Leo, Saturnus sih. Sekarang Saturnus ada di Capricorn. Capricorn juga adalah earth element atau elemen tanah. Virgo juga elemen tanah, dan ada energi Cancer. Kalau bisa berurusan dengan Cancer, Leo, Aries, Aquarius dan Capricorn di sini energinya bermain. Gak harus dengan zodiak ini, namun gini, misalnya kamu kak cari tahu dong kalau ini dengan zodiak ini dengan itu, nggak bisa gitu ya. Kamu harus belajar astrologi, nggak hanya soal satu zodiak. Oke, kalau kamu hanya ini dengan ini cocok ya, nggak bisa. Harus dilihat full birth chartnya kamu dan birth chartnya dia, dan itu nggak mudah untuk melihatnya ya, harus butuh waktu dan pengalaman yang panjang ya. Jadi cukup sulit untuk bisa dapatkan itu dan menaruhnya di YouTube ya, karena energi atau karma bagi yang membacakan juga birth chartnya bakal cukup besar ya. Dan ada Pisces. Jadi energi zodiak di sini, walaupun misalnya nggak ada zodiak yang aku bilang ini berurusan dengan kamu, jangan pikirkan zodiaknya ya, namun pikirkan energi dari zodiak itu. Maksudnya adalah energi Cancernya ya, energi si Taurusnya, energi earth elementnya yang kamu lihat ya. Energi dimana memang ini saatnya grounding. Seseorang bakal melihat kalau dia melakukan banyak banget kesalahan ya, banyak banget hal buruk yang seharusnya nggak dia lakukan, namun dia terus-terusan mempertahankan hal ini sampai seseorang lelah. So, tahun ini untuk Virgo sendiri bukan untuk masalah mengejar cinta yang baru, bukan mengejar perasaan yang baru, namun untuk benar-benar belajar dari masa lalu. Karena banyak banget energi yang nggak seharusnya terjadi. Jadi gini, seseorang di sini misalnya meninggalkan kamu, ghosting kamu, dia berusaha dengan orang yang baru, dia melupakan kesakitan kecewaan, dia main-main, akhirnya justru dia malah banyak berurusan dengan karma orang banyak, dan akhirnya stres untuk diri dia. Dia nggak benar-benar membiarkan diri dia di posisi berduka, di posisi moving on, yang sebenarnya untuk pelepasan kesakitan itu bukan dengan kita masuk ke dalam sebuah hubungan yang baru. Itu salah besar. Yang ada kita hanya masuk ke dalam hidup seseorang dan kita bakal mengambil karma buruknya dia, apalagi kalau kita hanya berniat main-main ya. Jadi energi ini bakal kuat terlihat bermain. Jadi seseorang merasakan kalau dia udah melakukan kesalahan besar dengan melakukan hal ini terus-terusan sepanjang beberapa bulan atau beberapa tahun ini ya. Dan akhirnya dia melihat kamu di sini, justru kamu malah sendiri happy dan bahagia, nggak ada beban, bahkan kamu bisa untuk moving on jauh, melepaskan energi kamu dari dia. Dan itu kuat bikin kayak dia ngerasa dialah orang yang paling bersalah, dialah orang yang paling, dan dia memang bersalah, hanya aja dia sulit untuk mengakuinya. So that's why dia ngerasa dengan mampunya kamu keluar dari energi ini, dan dia enggak, dia ngerasa dia buruk ya. Kita lihat tarotnya. The Two of Wands, Three of Swords sih. Dia dalam posisi sangat sakit banget hatinya. Jadi gini, kita tuh kan terkadang ngerasa sakit hati karena orang ini ngecewain kita, orang ini mempermainkan kita. Namun di sini aku ngelihat dia awalnya ngerasa kayak gitu, cuma makin kesini membuat dia makin berat adalah dia ngelihat dialah orang yang buat kesalahan besar di sini, dan dia paham dia orang yang buruk di sini. Di situ yang makin dia merasa bersalah. Ada energi dia tidak terima sebenarnya, namun mau gimana lagi, dia ngerasa kesalahan memang ada dalam diri dia dan sulit banget dia untuk menerima itu ya, kalau dia salah. Two of Swords sih, dia masih ada energi tendensi menyalahkan kamu di sini
Virgo. Ace of Swords sih, sword, dan sword. Three of Wands. So dia sekarang mencoba melihat gimana kamu hidup, gimana kamu menjalani hidup, apakah kamu happy, bahagia, gimana tentang kamu, gimana tentang aku. Dia membandingkan hidup dia bersama kamu, ya. Ace of Wands, dan ada Three of Pentacles. Dan dia ngelihat banyak banget sebenarnya hal yang dia lakukan memang menyia-nyiakan kamu, dan dia tahu itu salah. Namun dia ngerasa kan seharusnya kamu tuh menunggu dia, kamu harus gini, harus gitu. Kita memang jangan memaksakan apapun, apalagi dengan orang yang ngerasa atau dia tahu dia salah, cuman dia akan selalu menyalahkan kamu karena dia nggak mau mengakui kesalahannya dia. Di sini hanya memperlihatkan ketidakdewasaannya dia dan tendensinya dia menjadi playing victim, ya. High Priestess sih. Di masa ini memang masa yang dia perlukan. Aku ngeliat dia udah lelah, capek untuk memulai suatu hubungan. Aku ngerasa dia akan memilih single untuk beberapa saat ini sih, karena dia udah ngeliat banyak hal yang dia harapkan tidak terjadi malah terjadi, dan kamu bisa keluar dari energi dia. Kamu happy dan bahagia, sedangkan dia tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Malah kamu melakukan hal yang sudah terbaik bagi dia di dalam hubungan kalian, dan dia menyanyiakannya. Si penyesalan kuat banget di sini. Di satu sisi dia tahu dia buruk, namun di satu sisi dia nggak mau untuk kamu bahagia dan bersama orang lain. Keegoisannya adalah bentuk kecemburuan yang kuat sekarang. Dia nggak mau untuk kamu happy dan bahagia bersama orang lain. Dia pengen banget untuk klaim kamu lagi sih suatu saat nanti, dan dia ingin kembali gimana pun caranya untuk mendapatkan kamu. Namun ini semua terjadi saat kamu benar-benar melepaskan dia. Kalau kamu masih ada di sekitar dia, dia nggak akan benar-benar menghargai kamu, ya. Si Ace of Cups, lalu ada Seven of Wands dan Ten of Cups. Dia udah banyak impian sebenarnya, mimpi bersama kamu. Dia bisa hidup bahagia, memiliki cinta dan kasih sayang. Dia ingin untuk kamu tahu apa yang terjadi itu nggak pernah dia inginkan. Ya of course nggak ada yang pengen ada kesakitan, ada ya kekecewaan, ya. Namun keegoisan dialah yang menjadi boss, menjadi juara dalam hubungan kalian berdua, yang membuat hubungan kalian berdua hancur. Walaupun impian kalian berdua besar, pertama impian dia untuk memperistri kamu atau menjadikan kamu suaminya, mempunyai anak bersama, hidup bahagia, karena dia hanya bisa melihat masa depan dia bersama kamu, bukan bersama orang lain. See, the devil, ada energi Capricorn. Namun dia tahu, ya, bersama kamu itu menyakitkan untuk dia, namun tidak bersama kamu lebih menyakitkan untuk dia. So ada sisi dimana ya, gimana pun ya, kamu adalah orang yang aku sayang, orang yang aku cinta, ya seharusnya aku bisa menerima kamu apa adanya. Seharusnya aku gak protes jika memang aku ingin bersama kamu, aku ingin jalan bersama kamu. Namun kenapa kamu harus begini, kenapa kamu harus begitu sih? Ada energi dia yang dia ngerasakan hal seperti itu, yang membuat dia terjebak. Akhirnya, sorry for the noise, tidak menerima kamu apa adanya. Dia akhirnya menuntut kamu menjadi seperti yang dia mau. So seperti aku bilang tadi, karena sekarang Saturn retrograde di Capricorn, jadi cukup berdampak besar untuk Virgo sendiri, ya. Seseorang bakal penuh dengan penyesalan, kekecewaan akan hal yang terjadi di masa lalu. Semakin dia menolaknya, semakin akan sakit untuk dia. Namun ini pembelajaran yang memang harus dia ambil, ya. Untuk dia menyadari, untuk masalah sayang dan cinta, aku bisa bilang perasaan dia tulus dalam. Cuman karena ya kamu tau lah, jika memang misalnya ini laki-laki yang berurusan dengan egoismenya dan biasa untuk memenangkan egoismenya, kamu akan lihat betapa egoisnya dia,
dia mempertahankan egonya dia lebih daripada apa yang dia punya dan dia rasakan terhadap wanitanya, ataupun sebaliknya, atau apapun orientasinya, ya. So kita lihat perasaan dia gimana ke kamu. Jika kau melihat rambutku kayak gini, ini karena aku habis keramas ya. Berapa hari aku gak keramas, dan aku gak terlalu suka nyisirnya kalau lagi basah. Biarkan kering aja secara alami. Oke, gimana perasaan dia kamu? See, ada jump card di sini. I want to tell you how I feel. Sih, dia pengen banget bicara sama kamu, namun dia nggak tahu mulai dari mana. Karena ini adalah energi seseorang yang nggak begitu bisa memulai, ya. Dia juga nggak bisa terlalu untuk mengakhiri, namun yang dia bisa hanya mempertahankan. Jadi saat sesuatu itu udah berakhir, dia nggak tahu harus gimana lagi, ya. See, I wish things could be different. Dia berharap semua hal berbeda saat bangun tidur kau masih bersama dia, kau masih mengharapkan dia. Bangun tidur kau masih miliknya dia, ya, masih menginginkan dia seperti dia yang selalu menginginkan kamu, ya. Okay, you speak to me through music. Dia bisa banyak mengirimkan doa, mengirimkan banyak harapan untuk tetap bersama kamu, dan kamu gak lupakan dia. Dan dia juga bisa mengirimkan banyak lagu-lagu di story-nya dia, atau lagu-lagu di dalam hidupnya dia yang dia nyanyikan, ibaratnya untuk kamu mendengarnya secara energi. Jadi kamu mungkin bisa mengingat suatu lagu yang tiba-tiba gak pernah kamu dengar. Itu adalah dari dia. You and I were too young. I'm so attracted to you. See, dengan energi kamu sekarang, dia sangat tertarik, ya. Dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu saat nanti, walaupun dia tahu dia sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Dia tahu betapa buruknya dia mempermainkan kamu beberapa bulan dan beberapa tahun ini, dan dia ngerasakan sakit yang luar biasa karena kamu udah meninggalkan dia jauh sebelum dia menyadarinya. Okay, so ini pembelajaran besar untuk dia. Okay, so jika kamu berurusan dengan dia, aku rasa sebaiknya untuk kamu tidak bereaksi apapun. Biarkan dia melakukan apapun dalam hidupnya dia. Biarkan dia memilih dan merasakan risiko apapun yang dia dapatkan dari pilihannya dia, dan kamu tetap fokus dengan diri kamu aja. Karena gimana pun dan kapanpun yang kamu butuhkan dan apa yang penting untuk kamu, tetaplah diri kamu sendiri, karena suatu saat dia akan tetap bisa pergi lagi. Apalagi energinya kalau orangnya on and off terus-terusan. Ya, kita harus bisa berdiri sendiri. Okay, here go. That's it. Think that's all. Harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video, ya. Bye bye.